Hari ini saya akan melanjutkan video metode penelitian di video part 2. Nah, kali ini judul materinya yaitu tentang analisis teknik etnometodologi yang mendalam. Nah, pengertiannya yaitu etnometodologi adalah pendekatan dalam ilmu sosial yang dikembangkan oleh Harold Garfinkel pada tahun 1960-an. Pendekatan ini berfokus pada bagaimana individu dalam kehidupan sehari-hari memahami, menafsirkan, dan menciptakan keteraturan sosial melalui tindakan mereka sendiri. Berbeda dengan pendekatan sosiologi makro yang berorientasi pada struktur sosial besar, etnometodologi lebih menitik beratkan pada tindakan mikro, interaksi dan praktik-praktik yang dilakukan individu dalam kehidupan sosialnya. Teknik etnometodologi sering digunakan dalam penelitian kualitatif untuk memahami bagaimana manusia secara tidak sadar menciptakan aturan sosial yang mereka gunakan dalam berinteraksi. Pendekatan ini bagaimana individu mengembangkan dan mempertahankan keteraturan sosial dalam berbagai situasi melalui tindakan mereka sendiri. Nah, di sini juga ada konsep dasar etnometodologi. Yang pertama yaitu kontekstual dalam interaksi sosial. Etnometodologi menekankan bahwa komunikasi dan interaksi sosial bersifat kontekstual atau bergantungan pada situasi. Suatu tindakannya atau pernyataannya hanya dapat dipahami dalam konteksnya. Misalnya, ketika seseorang mengatakan, "Saya akan pergi ke sana nanti," makna dari pertanyaan tersebut bergantung pada siapa yang berbicara, kepada siapa dalam situasi apa, serta kapan dan di mana hal itu diucapkan. Nah, yang kedua ada konsep refleksivitas dalam etnometodologi, menunjukkan bahwa individu secara aktif menciptakan dan menyesuaikan makna dalam interaksi sosial, yang artinya tidak hanya tindakan sosial yang dipengaruhi oleh aturan sosial, tetapi aturan itu sendiri juga terus diciptakan dan diubah melalui tindakan manusia. Dan yang ketiga ada pertanggungjawaban sosial. Dalam setiap interaksi sosial, individu bertanggung jawab untuk memberikan makna yang dapat dipahami oleh orang lain. Nah, yang ketiga ada pertanggungjawaban sosial. Dalam setiap interaksi sosial, individu bertanggung jawab untuk memberikan makna yang dapat dipahami oleh orang lain. Ketika seseorang berbicara atau bertindak, mereka berusaha agar tindakan tersebut dapat diterima secara sosial dan tidak menimbulkan kebingungan atau kesalahpahaman. Yang keempat ada eksperimen pelanggan norma sosial. Harold Garfinkel mengembangkan metode eksperimen sosial yang disebut breaking experiments. Eksperimen ini bertujuan untuk melihat bagaimana orang bereaksi ketika norma sosial yang tidak tertulis dilanggar. Misalnya, jika seseorang berdiri menghadap ke belakang di dalam lift atau berbicara kepada orang asing dengan cara yang sangat formal, dalam situasi santai, orang-orang di sekitarnya akan merasa tidak nyaman dan berusaha untuk mengoreksi perilaku tersebut. Nah, ada juga teknik dalam analisis etnometodologi. Dalam penelitian etnometodologi terdapat beberapa teknik utama yang digunakan untuk memahami bagaimana
individu menciptakan dan menafsirkan keteraturan sosial. Yang pertama, satu, ada analisis percakapan. Analisis percakapan adalah teknik utama dalam etnometodologi yang berfokus pada bagaimana orang berkomunikasi dalam interaksi sehari-hari. Para peneliti mengamati bagaimana individu menggunakan bahasa, intonasi, dan jeda dalam percakapan mereka. Analisis ini sering digunakan untuk memahami bagaimana makna sosial dibangun melalui interaksi verbal dan nonverbal. Dan juga di sini ada contoh analisis percakapan. Misalkan ada percakapan berikut. Si A, "Hai, apa kabar?" Dan yang si B itu, "Baik, kamu?" Dan si A juga menyatakan, "Aku juga baik." Nah, percakapan ini tampak sederhana, tetapi dalam etnometodologi ini adalah contoh dari struktur sosial yang kompleks. Terdapat aturan tak tertulis tentang bagaimana respon harus diberikan, seperti pertukaran salam yang mengharuskan tanggapan yang sesuai. Dan yang kedua ada analisis praktik sosial. Teknik ini berfokus pada bagaimana tindakan dan kebiasaan tertentu membentuk interaksi sosial dalam kehidupan sehari-hari. Praktik sosial mencangkup bagaimana individu berinteraksi di tempat kerja, di rumah, di sekolah, atau di ruang publik. Contoh dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana kasir dan pelanggan berinteraksi di toko. Bagaimana orang-orang berbicara di ruang rapat, dan juga bagaimana individu menyusun antrian di tempat umum. Dengan menganalisis praktik ini, peneliti dapat memahami pola sosial yang seringkali tidak disadari oleh individu yang melakukannya. Dan yang ketiga ada observasi partisipatif. Dalam teknik ini, peneliti ikut serta dalam kehidupan sosial kelompok yang sedang diteliti. Metode ini memungkinkan peneliti untuk memahami bagaimana aturan sosial dipraktikkan secara langsung oleh para partisipan. Nah, contohnya dalam peneliti. Seorang peneliti yang ingin memahami budaya kerja di sebuah perusahaan dapat ikut serta sebagai karyawan sementara. Dengan cara ini mereka dapat melihat bagaimana aturan sosial, etika kerja, dan interaksi antara karyawan berlangsung secara langsung. Dan yang keempat ada eksperimen sosial. Seperti yang dilakukan Garfinkel dalam Breaking Experiments. Metode ini menguji reaksi orang-orang terhadap pelanggaran norma sosial tertentu. Tujuan dari eksperimen ini adalah untuk melihat bagaimana individu menanggapi dan mengkoreksi tindakan yang dianggap tidak biasa. Nah, contoh eksperimen sosial yaitu seperti seorang peneliti dapat mencoba membayar belanjaan di kasir menggunakan mata uang asing di negara yang tidak menggunakannya. Reaksi dari kasir dan orang-orang di sekitar dapat memberikan wawasan tentang bagaimana aturan sosial mengenai transaksi ekonomi diinternalisasi oleh masyarakat. Kelebihan dan kelemahan etnometodologi. Kelebihan yaitu yang pertama ada memahami realitas sosial sehari-hari. Etnometodologi membantu memahami bagaimana aturan sosial diciptakan dalam kehidupan sehari-hari melalui interaksi manusia. Dan yang kedua ada menyoroti aspek yang sering diabaikan. Pendekatan ini mengungkap aspek sosial yang sering dianggap biasa
atau tidak disadari oleh kebanyakan orang. Dan yang ketiga ada fleksibel dan kontekstual. Karena fokus pada interaksi, etnometodologi dapat digunakan dalam berbagai konteks budaya dan sosial. Nah, teman-teman di sini juga ada kelemahan. Yang pertama, satu, sulit untuk digeneralisasi. Karena fokusnya pada interaksi mikro dan konteks spesifik, hasil penelitian etnometodologi sulit untuk digeneralisasi ke populasi yang lebih luas. Dan yang kedua, kurangnya fokus pada struktur sosial. Pendekatan ini lebih menekankan pada tindakan individu dibandingkan faktor struktural seperti ekonomi atau politik yang memengaruhi kehidupan sosial. Dan yang ketiga, metode yang memakan waktu. Teknik seperti observasi, partisipatif, dan analisis percakapan membutuhkan waktu yang lama untuk mengumpulkan dan menganalisis data. Nah, teman-teman, dari materi yang saya sampaikan tadi, yaitu kesimpulannya adalah etnometodologi adalah pendekatan yang mendalam dalam sosiologi yang berusaha memahami bagaimana individu menciptakan keteraturan sosial dalam kehidupan sehari-hari melalui teknik seperti analisis percakapan, observasi partisipatif, dan eksperimen. Etnometodologi mengungkap mekanisme tersembunyi yang mengatur interaksi sosial. Meskipun memiliki beberapa keterbatasan, pendekatan ini sangat berguna untuk memahami bagaimana norma sosial terbentuk dan dipertahankan oleh individu dalam berbagai konteks sosial. Dengan menerapkan teknik etnometodologi, kita dapat lebih memahami kompleksitas interaksi sosial yang seringkali dianggap remeh dalam kehidupan sehari-hari. Memahami, menafsirkan, dan menciptakan keteraturan sosial. Berbeda dengan pendekatan sosiologi sosial besar, etnometodologi lebih menitik beratkan pada tindakan mikro, interaksi dan praktik-praktik yang dilakukan individu dalam kehidupan sosialnya. Dalam teknik ini, peneliti ikut serta dalam kehidupan sosial kelompok yang sedang diteliti. Metode ini memungkinkan peneliti untuk memahami bagaimana aturan sosial dipraktikkan secara langsung oleh para partisipan. Nah, mungkin itu saja teman-teman materi yang bisa saya sampaikan. Bila kurang, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan teman-teman jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye-bye. Terima kasih semuanya.